Horas. Salam sejahtera untuk kita semua, para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Senin 4 Agustus 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 3. Firman kita pada hari ini diambil dari Markus 1 ayat 13 sampai dengan 14. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Markus 1 ayat 13 sampai dengan 14 adalah bagian penting yang menggambarkan dua fase dalam pelayanan Yesus. Yang pertama adalah percobaan di padang gurun, yaitu bisa kita lihat di ayat 13. Yang kedua adalah awal pelayanan publiknya di Galilea, atau pelayanan secara umumnya di Galilea, yang bisa kita lihat di ayat 14. Kedua peristiwa ini mengajarkan kita tentang ketahanan rohani dan ketaatan pada waktu Tuhan. Dalam nats ini bisa kita lihat di ayat 13 bagaimana Yesus bertahan dalam pencobaan. Yesus dicobai iblis selama 40 hari di padang gurun, sebuah tempat yang sunyi, berbahaya karena di sana banyak binatang liar dan sangat penuh dengan tantangan. Namun kita lihat dia tidak sendirian. Malaikat-malaikat melayani dia. Apa yang bisa kita lihat dari pencobaan Yesus? Yang pertama adalah pencobaan adalah bagian dari proses Tuhan. Sebelum memulai pelayanan besar, Yesus melewati ujian. Begitu pula kita. Pencobaan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita atau Tuhan tidak menyayangi kita, tetapi Tuhan menggunakan itu sebagai proses menyiapkan kita untuk menjadi hamba yang setia dalam melayani Tuhan. Yang kedua adalah Allah menyediakan kekuatan di tengah pencobaan. Seperti malaikat melayani Yesus, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh. Dia akan selalu hadir dalam setiap perjalanan hidup kita. Apapun yang sedang kita alami saat ini, Dia akan memberikan kita kekuatan untuk meraih kemenangan iman. Sama seperti halnya seorang atlet, dia harus berlatih dengan keras, bercucuran keringat, bahkan bercucuran darah untuk menjadi seorang juara atau menjadi seorang pemenang. Kita juga harus seperti itu. Tidak ada atlet yang bisa juara secara instan, tetapi penuh dengan perjuangan dan juga pencobaan. Pencobaan melatih iman kita untuk tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang selanjutnya bisa kita lihat dari nats ini adalah penggenapan waktu Tuhan. Ini bisa kita lihat di ayat 14. Setelah Yohanes Pembaptis atau bisa dikatakan sebagai sang perintis ditangkap, Yesus memulai pelayanannya di Galilea. Ini menunjukkan ketaatan pada waktu Tuhan. Yesus tidak terburu-buru memulai pelayanan sebelum waktunya, tetapi ia menunggu saat yang tepat dan terbaik. Ini juga menggambarkan jika Tuhan bekerja dalam waktunya yang sempurna. Kita sering ingin cepat-cepat, tetapi Tuhan punya waktu yang tepat. Dan juga di situ bisa kita lihat kesinambungan dari segala rencana Allah, yaitu ketika satu pintu tertutup, di mana waktu itu Yohanes ditangkap, pintu lain terbuka, yaitu pelayanan Yesus dimulai. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Yang pertama adalah hadapi percobaan dengan iman.
Tuhan tidak meninggalkan kita dalam ujian. Ini bisa kita lihat di Ibrani 4 ayat 15 sampai dengan 16. Dan juga yang kedua adalah percayalah pada waktu Tuhan. Jangan frustasi jika rencana Anda tertunda. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari itu. Dan yang terakhir adalah jadilah pembawa Injil. Dimanapun Anda berada, sampaikanlah harapan Kristus. Yesus adalah teladan sempurna dalam ketahanan menghadapi pencobaan dan ketaatan pada waktu Bapa. Mari ikuti jejaknya. Kita mulai dengan hari ini dengan percaya di balik setiap ujian ada rencana indah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, ajari kami untuk dapat menjadi teladan seperti firman yang kami dengarkan hari ini. Jauhkanlah segala cobaan dalam hidup kami dan tuntun kami untuk meraih kemenangan iman sampai hari ini, sampai dengan selama-lamanya. Berkati kami Tuhan dan teguhkanlah hati kami dalam pergumulan kami hari ini. Kami berpengharapan dan berserah hanya kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.